lagi founder dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan, Kakanda Febri Zulian, serta tak lupa teman-teman Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang kami banggakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara inti, kita akan mendengarkan pengarahan dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang diwakili oleh Gadis Ani. Kepada gadis, kami silahkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gadis Aisyah Sultana dari perwakilan Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Mencuci tangan. Kedua, ketiga, menjaga. Keempat, menghindari kerumun. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini kenapa kamu tertarik ikut Bujang Gadis Protokol Kesehatan? Oke, kenapa saya tertarik untuk jadi Bujang Gadis Protokol Kesehatan? Sebetulnya karena saya merasa bahwa Bujang Gadis Protokol Kesehatan itu suatu platform yang tepat untuk saya, karena saya ingin sekali untuk mengedukasi masyarakat sekitar bahwa COVID-19 itu sebetulnya ada. Jadi melalui Bujang Gadis Protokol Kesehatan, saya bisa mensosialisasikan dan memberikan edukasi khususnya tentang protokol kesehatan di era COVID-19 seperti ini. Oke, terus selama ini apa saja sih yang disosialisasikan? Oke, kalau untuk yang udah disosialisasikan sebetulnya kita lebih menanyakan kepada masyarakat tentang seberapa tahu masyarakat itu tentang protokol kesehatan. Dan langsung ke sekitar Pasar 16 Ilir. Jadi pada saat itu kita lebih mensosialisasikan tentang penggunaan masker, kemudian pesan ibu yang 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, benar. Selama sosialisasi, apa sih suka dukanya yang kamu rasakan? Kalau suka sebetulnya banyak ya. Sukanya kita ketemu dengan masyarakat secara langsung, kita lebih lebih nge-hold mereka, memberitahukan informasi. Kalau dibilang duka, sebetulnya dukanya juga ada, karena kebanyakan masyarakat itu banyak yang justru menolak gitu loh. Ketika kita udah mendekat dengan selempang yang kita pakai, ketika ada tulisan protokol kesehatan, mereka tuh langsung kayak nggak mau gitu loh, langsung menolak. Terus kadang ada juga yang marah gitu loh, kayak nggak terima aja gitu. Kamu masih langsung lari atau pantang menyerah atau gimana sejauh ini? Kalau ketemu masyarakat seperti itu, balik lagi kita lihat lagi dulu. Kalau misalkan memang mereka udah menjauh atau udah teriak-teriak doang, marah-marah, biasanya kita lebih ke ya udah kita cari orang-orang lain yang lebih bisa diedukasi. Menurut kamu masyarakat di Sumsel ini kepatuhan tentang protokol kesehatannya bagaimana sih? Sebetulnya kalau di Palembang sendiri sih masyarakat itu sebetulnya udah sadar tentang protokol kesehatan. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu mungkin udah pada males juga ya menaati protokol kesehatan. Mungkin ketika menggunakan masker mereka udah merasa kepanasan dan sebagainya. Mungkin kebanyakan udah nggak aware lagi sama penggunaan masker itu. Tapi kalau misalkan dibilang, saya rasa masyarakat Palembang ini sudah banyak yang kenal juga tentang protokol kesehatan. Benar. Pesan saya untuk pada masyarakat lebih ke marilah kita sama-sama kerja bareng, pemerintah dan masyarakat itu harus saling hand in hand untuk menjalankan protokol kesehatan, karena COVID-19 ini bukan cuma dirasakan dari segi masyarakat, tetapi pemerintah juga merasakan. Jadi istilahnya marilah kita sama-sama bekerja bareng dengan cara menaati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Gadis Aisyah Sultana dari Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Oke, Mbak, kenapa tertarik ikut Bujang Gadis Protokol Kesehatan? Saya tertarik mengikuti Bujang Gadis Protokol Kesehatan pastinya pertama untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya COVID-19 ini adalah hal yang serius, dan pastinya aku juga pengen biar kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan dan kembali lagi hidup normal seperti pertama kali kita tanpa virus corona ini. Oke, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Gadis Protokol Kesehatan ini? Sejauh ini kami sudah mensosialisasikan program kerja kami dan turun langsung ke lapangan yang kemarin dilaksanakan di Benteng Kota Besar. Oke, selama melakukan sosialisasi ada cerita suka dan duka apa aja sih? Kalau cerita suka dan dukanya itu pasti banyak, tapi kalau dari sukanya dulu nih, kalau dari suka pastinya kita ketemu pola pikir baru masyarakat tentang protokol kesehatan dan juga new normal ini, dan mereka
kadang mereka menerima dengan baik kita sebagai bujang gadis protokol kesehatan untuk mengedukasi mereka. Kalau untuk duka pastinya masih banyak juga masyarakat yang sangat menolak, bahwa mereka pikir corona itu nggak ada, COVID-19 itu nggak ada, dan hanya mitos gitu loh. Oke. Pendapatmu tentang masyarakat di Palembang ini udah patuh protokol kesehatan atau belum? Pendapatku, kalau menurutku itu sebenarnya mereka tuh udah pada tahu, tapi karena semakin lambat laun kita udah berapa bulan udah ngelewatin new normal kan, jadi kayak udahlah, kayak aku nggak penting lagi nih, aku udah nggak mungkin terjangkit corona lagi, padahal kayak masih banyak gitu loh, masih banyak orang-orang yang gimana ya Kak, masih banyak orang-orang tanpa gejala gitu loh. Pesan Mbak untuk masyarakat? Pesan aku tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita sama-sama kita lewatin pandemi ini dan kembali hidup normal. Oke, kenapa tertarik ikut Bujang Gadis protokol kesehatan? Karena Bujang Gadis protokol kesehatan ini pertama kali di Indonesia, jadi terus juga ingin memberitahu kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke, selama sosialisasi nih udah pernah kemana aja? Selama sosialisasi kita pernah ke Benteng Kota Besar, Montpera, dan sekitarnya. Oke, selama sosialisasi ada suka dan duka atau tantangannya apa? Cerita dikit. Tantangannya itu pasti banyak orang yang melanggar protokol dan juga yang membantah. Oke, nah dengan melanggar itu Mbak kasih tahu, ada nggak yang marah atau gimana gitu? Alhamdulillah pas kami sosialisasi tidak ada yang marah. Mereka malah berterima kasih sudah mendengarkan mereka. Oke, sip. Jadi yang dibagikan itu ini tim pertama yang turun. Ya, pertama turun ini tim yang kedua, ini tim yang ketiga. Oke. Bang, atau ada di provinsi lain atau gimana? Sementara ini kita masih berfokus karena ini perdana. Fokus kita hari ini adalah membentuk dulu Palembang sampai dengan tingkatan kelurahan. Ini sejak kapan? Kita inisiasi ini dari Maret 2020, berjalan open recruitment pertama itu sekira bulan Agustus menuju September, dan akhirnya mereka sampai terbentuk jadi pengurus Ikatan Bujang Gadis Protokol Kesehatan itu baru kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini bentuknya komunitas, organisasi atau apa jatuhnya? Kalau Kompas RI itu sendiri itu sudah organisasi resmi ya, organisasi masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Kalau Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini adalah sayapnya. Nah, untuk Ikatan Bujang Gadis Protokol Kesehatan ini sendiri mereka ADART-nya nyambung dengan Kompas RI. Kalau di Palembang ini ada yang namanya Bujang Gadis Protokol Kesehatan. Adanya Bujang Gadis Protokol Kesehatan itu sangat membantu sekali pemerintah dan juga masyarakat sekitar, karena biasanya kalau ditegur sama pemerintah atau Pol PP biasanya masyarakat itu kan agak males-malesan karena takut hukuman. Nah, kalau Bujang Gadis Protokol Kesehatan yang menegur itu ada cantik, ada ganteng, jadi mereka lebih suka, lebih sampai informasinya seperti itu. Benar. Kalau Mbak sendiri menganggap penting nggak protokol kesehatan dalam keseharian Mbak? Saya sebelum pandemi juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Contohnya saja mencuci tangan. Cuci tangan itu setiap memegang sesuatu, udah lama banget megang, misalnya atau bersalaman, saya terbiasa mencuci tangan. Soal masker Pak, gimana Pak? Kepatuhan masyarakat sekarang Pak? Kepatuhan masyarakat itu standar, tidak ada peningkatan juga tidak ada penurunan. Kadang-kadang mereka memakai masker juga sesuai kebutuhan, gitu ya. Nah, kita kan sudah ada protokol kesehatan yang diatur dengan Pergub 37 tahun 2020, termasuk sanksi-sanksinya. Saya nggak happy kalau yang banyak kena sanksi. Saya lebih happy tidak ada yang kena sanksi karena negara tidak berkepentingan untuk mengambil denda itu. Nah, kalau dia tidak banyak yang kena sanksi, berarti kesadaran masyarakat sudah tinggi.
Sejauh ini sudah, menurut Bapak sudah tinggi Saya atau gimana anggap Pak? kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi karena masker sudah menjadi kebutuhan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.